Fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratal mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Proses menjadi sahabat Quran adalah proses yang terlama. Karena mengakrabkan dua hal yang bertolak belakang sehingga nanti menjadi menyatu. Penyatuan itu disebut oleh Al-Qur'an, oleh hadis dengan ashab. Jamak dari kata sahib. Ya. Mengapa saya sebut menyatu dua hal yang berbeda? Manusia itu separohnya adalah unsur bumi, separohnya adalah unsur langit. Ada jasmani, ada jasmani, ada rohani. Yang kita bisa rasakan dominasi jasmani itu melebihi dominasi rohani, betul? Sementara Al-Quran ini adalah unsur langit. Gitu. Unsur langit. Nah, mengakrabkan dua ini berarti kita harus bisa menundukkan atau mengkompromikan dengan unsur bumi. Kita harus bisa menundukkan unsur jasmani kita. Ketika itulah dia akan menyatu dengan Al-Quran. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya Quran itu adalah ucapan utusan yang mulia. La yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya kecuali yang memiliki kesucian. Mudah-mudahan kita dengan kesucian mendekat kepada Al-Quran, dan Quran pun akan berperan sebagai penyuci diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit-sedikit kita bertambah pemahaman terhadap Al-Quran dengan bertambahnya ayat yang kita bahas. Di ayat 35, falaisa lahul yauma hahuna hamim, maka pada hari itu bagi mereka di sana atau di sini tidak ada yang menghangatkan, tidak ada hamim, tidak ada teman. Sehingga hamim kadang diartikan dengan teman akrab. Akrab identik dengan memberikan suasana positif kepada kita. Ya. Ketika kita lagi galau, maka teman akrab itulah yang akan menenangkan. Ketika kita lagi lemes, maka dialah yang menghangatkan suasana. Hamim. Kedua, wala ta'amun illa min ghislin, tidak ada ta'am kecuali ghislin, nanah, na'udzubillah min zalik. Sampai situ ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-36. La ya'kuluhu illal khati'un. Udah. Oh, terakhir situ. Oh, berarti 38 sekarang. La ya'kuluhu illal khati'un. Ya'kulu akala ya'kuluhu, dhamirhu kembali kepada ghislin. Ya? Nanah kan? Khati'un adalah sebagai fa'il. Gitu. Oh iya, minggu kemarin kita bahas ketika khotiun menjadi fa'il, maka dia tetap di posisi waw nun. Tapi ketika dia menjadi maf'ul bih, maka dia berubah menjadi in. Ya. Waw nun itu berada di posisi dhammah. Betul? Kalau dia berada di posisi dhammah, maka dia pakai waw nun. Tapi kalau berada di posisi fathah atau kasroh, maka dia berubah menjadi ya nun.
Misalnya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang salah itu, khotiun kan? Kalau di depannya ditambah dengan inna jadinya kan khotiun, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Kalau di depannya ditambah inna jadinya innal khotiin. Tidak boleh lagi innal khotiun. Ya? Innal khotiin. Mengapa? Karena dia menempati posisi nasab. Ya? Innal khotiin. Kalau di depannya kana, di depan khotiunnya dikasih kana, baru minggu kemarin. Jadinya kalau kana sesudah kana apa? Rofa. Nah kalau rofa jadinya khotiun, nggak berubah. Sebenarnya itu aja, sederhana sebenarnya. Kanal khotiun, innal khotiin. Paham? Jangan dibilangin Pak, nggak enak. Cukup saya aja yang tahu. Iya. Jadi kalau dia menempati posisi rofa, dia tidak berubah. Tapi kalau menempati posisi fathah, nasab atau majrur, maka dia berubah menjadi id. Itu saja bedanya. Kan yang sering muncul dalam pertanyaan orang awam adalah apa bedanya Pak Ustadz kafirun dengan kafirin, kan itu? Apa bedanya sih zalimun dengan zalimin? Kita bisa jawab dari segi arti nggak beda, sama. Tapi mengapa dia berubah bunyi khotiun jadi khotiin? Karena tempatnya beda. Atau kata pengubah di depannya itu beda. Oke, itu aja. Ayat 38. Fala uqsimu bima tubsirun. Bismillah. Kalau saya terawang-terawang, ini nggak ada kata baru berarti. Betul? Ini tidak ada kata baru, ini sudah ada semua kata-katanya. Berarti ketika kita baca ayat 38-39 ini sama dengan memurojaah pelajaran sebelumnya, khususnya dalam hal arti aja dulu. Tubsirun, gitu? Kalian lihat. Uqsimu, aku bersumpah. La uqsimu bihadzal balad. Ya, aku tidak bersumpah dengan negeri ini, atau sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Uqsimu, aku bersumpah. Nah, di sini bima tubsirun, dengan apa-apa yang kalian dengan apa-apa yang kalian lihat, atau terhadap apa yang kalian lihat. Di sini wama la
Ini. Ma-nya sama. Cuma beda di sini tambah la. Dan apa-apa yang tidak kalian lihat. Gitu. Ma di sini disebut ma masdariyah. Biasanya ma masdariyah itu diartikan apa-apa yang. Iya, huruf. Oh, huruf masdariyah. Itu. Apa-apa yang itu berarti kan benda. Apa-apa yang. Fala maka sungguh. Nah, di sini dalam beberapa kali kasus dalam Al-Qur'an menggunakan kata la, contohnya la uqsimu bihadzal balad. Ada yang mengartikan lam di sini lam ziyadah. Lam ziyadah itu berarti dia tidak punya arti, tidak diartikan. Ada juga yang mengartikan di sini lamnya lam nafi. Kalau lam nafi maka berarti tidak. Jadi kalau ibu bapak sekalian menemukan terjemahan misalnya, maka aku tidak bersumpah. Maka berarti dia menerjemahkan lamnya ini dengan arti tidak, namanya lam nafi. Ada juga yang menerjemahkan maka sungguh aku bersumpah, maka berarti lam di sini ini lam ziyadah namanya, lam tidak diartikan. Faham? Berarti kedua-duanya boleh. Ya, kedua-duanya boleh. Karena nanti punya arah yang sama. Cuman ketika sungguh dan tidak itu nanti tentu penjelasannya agak sedikit berbeda, tapi muara akhirnya sama. Maka sungguh uqsimu dari kata apa ini? Qasama yaksimu. Sementara di situ kalau sudah polanya yuksimu, ingat saja yunzilu, maka itu berarti pola tambah alif. Ini berarti bukan qasama, sama. Jadi kalau ininya mudhoreknya itu sebelum akhirnya i, maka dia pola madinya ini. Ini baru tapi kok kering. Itu yang lama kering, ini baru saya buka. Dari sononya baru kering. Masih mending ini. Iya, Pak. Lama saya pengen tanya ini. Untuk sandaran sumpah, sandarannya kan yang dilihat dan yang tidak dilihat. Pedomannya apa? Kadang demi langit dan bumi, ya kan bisa. Demi Allah, demi dan Rasulullah ada. Demi Sumati nggak ada, Pak. Nah, itu untuk sandaran itu apakah ada pedoman? Apa yang punya sifat abadi atau gimana itu? Iya. Kan kalau bicara soal sumpah, maka bicara soal 3 hal paling tidak. Siapa yang bersumpah? Ya. Apa sandaran sumpahnya? Untuk apa bersumpah? Itu paling tidak. Berkaitan dengan sandaran sumpah, maka dibagi begini. Qasam apa artinya? Sumpah. Sumpah itu dari Allah. Qasam itu dari makhluk. Makhluk khususnya lagi manusia. Karena di alam ini kan cuma hanya ada 2. Kalau ini diartikan makhluk, maka berarti Allah adalah Khalik, betul? Kalau makhluk artinya yang diciptakan, maka Allah adalah
Berarti di alam ini hanya ada dua, ada pencipta, ada yang di. Nah sekarang kalau pencipta mau bersumpah, sandarannya kemana? Kepada makhluk. Kan cuma ada dua. Kalau Khalik mau bersumpah, maka sandarannya adalah makhluk. Tapi kalau makhluk bersumpah, kemana sandarannya? Khalik. Makhluk nggak boleh menyandarkan sumpah kepada makhluk. Makanya tidak boleh. Demi Rasulullah nggak boleh. Makanya sumpah yang dibenarkan dalam Islam itu wallahi tallahi billahi, wallahi tallahi billahi. Ini ketiga-tiganya diartikan demi, ketiga-tiganya diartikan demi Allah. Wallah, billah, tallah, ini sama huruf qasam namanya. Ketiga-tiganya diartikan demi Allah. Tallahi demi Allah. Billahi demi Allah. Ini kalau makhluk yang bersumpah. Kalau makhluk bersumpah, sandaran sumpahnya tidak boleh yang lain kecuali hanya Allah. Kalau Khalik yang bersumpah, maka sandarannya adalah Berarti kita simpulkan dulu di sini. Kalau ini sudah paham, yang bersumpah di sini siapa? Allah kan? Berarti sandarannya adalah Berarti ma tubsirun, ma la tubsirun, kesimpulannya adalah Itu aja dulu. Kalau selama ini jelas wasamai demi langit. Langit makhluk kan? Wasyamsi demi matahari. Wal qamari demi bulan. Bulan, matahari, langit adalah makhluk. Wal laili wal najmi wal asri wal duha, itu semua makhluk. Gimana? Iya. Segala sesuatu selain Allah makhluk. Itu kesimpulannya. Mungkin kita masih asing mendengar kata ini, tapi dalam ilmu akidah namanya kullu syai'in illallah makhluk. Faham? Segala sesuatu selain Allah adalah Berarti kesimpulannya tadi dalam dunia ini ada Khalik, ada apa hukum yang berlaku kepada makhluk? Makhluk fan, kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di dalamnya binasa. Sementara wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya Allah. Tadi ada pencipta, ada yang diciptakan. Pencipta itu kekal, yang diciptakan itu fana. Fana artinya binasa. Kita sudah menyebut dunia yang fana. Apa artinya? Dunia yang mempunyai sifat dan kita sedang berjalan, sedang menuju kepada betul? Kita sedang berjalan menuju titik kebinasaan itu. Dikit-dikit mulai berkurang. Iya. Mulai dari rambut sampai ke mata, langsung ke gigi, ke tulang. Semuanya berkurang.
Oh, nyampe ke sana ya bahasannya ya. Tapi memang harus kita bahas ini biar kita tahu posisi. Berarti kalau Allah yang bersumpah, maka sandarannya tidak lain kecuali makhluk. Nah, kalau di sini disebut ma tubsirun, apa yang kalian lihat, wa ma la tubsirun, maka berarti kedua-duanya adalah makhluk. Dia sejajar dengan wal asri, sejajar dengan wal duha, sejajar dengan wal laili, wal fajri, wal qamari, wal syamsi. Sama itu. Oke, yang umum ini bisa dipahami dulu. Ketiga-tiganya boleh dipakai. Iya. Kadang-kadang kan berarti sumpah. Dari mana kita melihat bahwa sumpah bukan berarti dengan. Nah, Bu Novi bisa jawab. Saya tahu dia lagi bengong, lagi begini. Kan kalau dosen atau guru yang ini kan dia matanya kelihatan nggak mandang apa-apa, tapi kelihatan itu. Makanya kalau saya dulu saya ingat Profesor Dr. Haji Amir Lutfi, ini sudah yang kedua kali ini saya cerita. Ya. Dia paling tahu orang yang lagi bengong dengan yang lagi ngekosong dengan yang enggak. Salut saya itu. Itu kesalutan saya cuma satu itu. Dia begini nih. Kalau udah nggak bisa ngelihat ciri yang dominan dalam satu ruangan, misalnya ada dominan di sini satu pakai baju merah. Nah, paling gampang tuh. Coba kamu yang baju merah. Gitu. Nah, kalau enggak itu yang bahaya, dia tahu tuh. Nah, coba kamu. Orang kalau sudah disuruh tuh detak jantungnya langsung. Karena Bapak Ibu sekalian, semua jawabannya nggak pernah benar. Sehebat apapun kita jawab, nggak pernah benar. Untung saya tanya. Kalau nggak saya tanya, saya nggak tahu kalau kamu tuh bodoh banget. Siapa yang nggak sakit dengar kata-kata gitu coba? Nah, akhirnya semua mahasiswa mikir nih hari ini Pak Luti, Amir Lutfi. Dia nggak ada kuliah pribadi. 3 kelas gabung satu di aula. Orang milih yang paling belakang, paling bahaya itu paling belakang. Saya paling dekat dengan posisi dia. Alhamdulillah nggak pernah ditanya. Karena begini, dia main, situ juga main. Kalau paling dekat berarti kan paling siap. Betul? Orang yang paling dekat dengan dosen berarti paling siap. Paling siap berarti paling nggak akan ditanya, Pak. Nggak pernah ditanya saya. Tapi kalau yang lain udah mojok-mojok gitu, bakalan kena. Baik, kembali lagi. Kapan membedakan demi dan baris akhir? Ini kalau wallahu dan artinya dan Allah. Wal fajru dan fajar. Wal qamaru dan bulan. Wal lailu dan malam. Faham? Wan naharu dan siang. Jadi bedanya wa yang berarti dan kata sambung dan waw yang berarti sumpah baris kata benda sesudahnya. Wal fajri, oh pasti demi. Dari mana tahu? Ini fajri barisnya kasroh. Wal laili pasti demi karena laili bukan lailu. Paham? Wow, perasaan ini udah 6 kali saya jelasin. Masih kayak terkesan baru itu ya. Jadi enaknya ngajar situ sini situ. Nggak usah nyampaikan yang baru-baru, tetap terasa baru. Oke, sampai di sini kesimpulan kita, frame kita. Apapun nanti setelah kata sumpah itu, maka dia menempati posisi landasan atau sandaran sumpah. Sandaran sumpah. Setiap sandaran sumpah, kalau yang bersumpah adalah Allah, maka dia berarti makhluk. Kalau bumi, langit, matahari barangkali tidak sulit untuk memahami itu adalah makhluk.
Tapi kalau di sini ma tubsirun ma la tubsirun. Apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Berarti yang kalian lihat dan yang tidak kalian lihat seluruhnya adalah Faham nggak? Ini cara menyimpulkannya dulu. Karena Allah yang bersumpah. Paham? Ini kan berarti luas, yang dilihat dan yang tidak dilihat. Jadi kalau hari ini saya ada melihat pohon, maka berarti pohon include di dalamnya. Iya kan? Yang gaib? Iya, bisa. Nah, cuman jangan disebut yang gaib itu setan aja. Iya. Maaf, Pak Semadi baru dari posisi duduk begitu. Bapak ngelihat nggak orang sebelah sana? Pak Semadi ngelihat nggak ada ibu-ibu? Enggak. Gaib bagi Pak Semadi. Bu Napi ngelihat Pak Semadi nggak? Enggak. Gaib berarti dia. Fahim nggak? Satu. Kedua, siapa yang nggak hadir hari ini? Bu Sam. Bu Sam nggak hadir kan? Gaib. Jadi gaib itu adalah tidak hadir, tidak terlihat. Cuman kita menyebut yang gaib itu yang makhluk gaib. Kalau yang gaib dalam Al-Quran jelas di situ ada kata-kata yang ada huruf jim sama nun. Salah satu yang gaib itu sebenarnya bukan dihubungkan ke situ, bahasannya bukan, sebenarnya nggak berhubung ke situ. Itu hanya salah satu contoh. Jim nun itu membentuk 3 kata dan ketiga-tiganya sama-sama tidak terlihat. Jim nun bisa berarti jin, bisa berarti jannah, bisa berarti majnun. Ya. Jannah artinya kebun. Itu juga tidak terlihat. Kebun dalam pengertian itu yang disebut dengan jannah itu, kebun itu begitu rindang sehingga Bapak kalau naik ke atas itu tanah bumi nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma daunnya aja. Paham? Tapi kalau jannah yang kebunnya jarang-jarang dan jelas banget itu tanah-tanahnya kelihatan, tidak disebut jannah namanya. Jadi Quran mempunyai kata-kata yang spesifik dan kita harus mengetahui itu spesifikasi kata-kata itu. Hadiqah kebun. Ya. Tapi kalau dia sudah rimbun banget, dahan satu sama lainnya itu menyatu, daun-daunnya menutupi keseluruhan yang ada di bawah, sehingga kalau kita lihat dari atas itu yang terlihat cuma daunan. Tanahnya nggak kelihatan, batangnya nggak kelihatan, dahannya nggak kelihatan. Itu namanya jannah. Karena satu dari kata jan. Atau janin. Majnun. Majnun ininya nggak kelihatan. Memang kan ini nggak kelihatan, betul. Tapi majnun di situ bukti ini nggak kelihatan. Kalau dia pakai ini berarti nampak dalam sininya. Ya. Kalau dia pakai ini nampak di sininya. Maka ibu kalau ke daerah Sumatera jangan terlalu tersinggung kan, nggak ada otaknya. Itu biasa di sana. Iya. Ini orang kerjaannya kayak nggak punya otak. Itu bahasa biasa di sana. Tapi satu menarik menurut saya. Jadi memang orang tuh penilaiannya di otak. Kalau di sini disebut dengan bahasa hewan, kalau di sana nggak ada kata-kata hewan itu. Nggak ada. Makanya otak jangan taruh di dengkul. Pasti otak lagi. Makanya kalau orang Sumatera ngomong, saya pikir, dia banyak mikir doang. Gitu? Paham? Ah gitu. Ada lagi, saya rasa, itu cuma pakai perasaan doang. Gitu. Gitu. Orang mau mati dibilang bau tanah itu juga. Iya. Ini udah.
Kadang-kadang kalau kita lagi bercanda begitu ya teman-teman, udah lama nggak ketemu nih. Ada yang baru datang misalnya, datang belakang, kayak ada bau tanah nih. Itu nyindir. Gitu. Paham ya? Jadi kalau di sana bahasa begitu memang bahasa biasa. Satu, yang kedua orientasinya agar manusia itu disebut manusia karena ini. Jadi kalau kelakuan yang nggak sejalan dengan ini ya tadi. Nah, cuman kalau di daerah lain disebut bukan tidak punya otak, tapi sebut macam-macam sebutan hewan ya. Itu. Di sana jarang itu menyebut kata hewan. Cuman menyebutnya tadi. Ya. Itu. Makanya otak jangan taruh di dengkul, otak di kepala. Itu artinya di dengkul orang yang sembrono, berbuat, nggak mikirkan dampak. Oke, balik. Fahim? Nah, di sini fala uqsimu, maka aku bersumpah. Saya terjemahkan di sini dalam artian lamnya lam ziyadah tadi yang tidak diterjemahkan. Fala uqsimu, maka aku bersumpah. Bima tubsirun, dengan apa saja yang kalian lihat. Ini berarti lebih luas. Ini salah satu contoh sandaran sumpah yang teramat luas. Paham nggak? Kalau wasyamsi wal fajri wal qamari wal asri wal duha itu satu-satu. Ini dicakup semuanya nih. Kita ngelihat matahari termasuk ma tubsirun. Ya? Gitu. Wa ma la tubsirun, dan segala apa saja yang tidak kalian coba, yang kita lihat saja sudah sangat luas, ditambah lagi yang tidak terlihat. Kedua-duanya sama-sama dijadikan sandaran sumpah. Wa ma la tubsirun itu sama berarti uqsimu bima. Kan gitu? Uqsimu bima la tubsirun. Jadi ini dua kata, uqsimu bima tubsirun, uqsimu bima la tubsirun. Untuk menyederhanakan cukup ditambah dengan wa, berarti uqsimunya dihilangkan. Betul? Saya sering beri contoh dulu, saya ke pasar membeli sayur. Saya ke pasar membeli ikan. Kan kalau digabung kan nggak begitu bahasanya. Saya ke pasar membeli sayur dan ikan. Membelinya dihilangkan. Fahim? Nah, di sini kita melihat ada dua. Hanya saja begini. Kesimpulan para ulama bahasa, ulama tafsir berkaitan dengan sandaran sumpah. Itu biasanya Allah bukan hanya menyandarkan sumpah dengan sesuatu itu, sekaligus Allah ingin memperlihatkan kelebihan sesuatu yang dijadikan sandaran sumpah itu. Makanya biasa orang wal asr. Orang tidak banyak bahas soal sumpahnya, tapi yang banyak orang bahas soal asrnya. Betul? Karena adalah makhluk yang dipilih oleh Allah, berarti dipilih ada keistimewaannya. Ada Jadi ketika Allah menjadikan misalnya wal qalam, demi pena, berarti Allah ingin mengangkat ini kelebihan pena ini. Bukan saja sekedar menjadi sandaran sumpah, tapi sekaligus menjadi sesuatu yang perlu dilihat dan diperhatikan oleh manusia. Wal qalami wa ma yasturun, nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang kalian tuh luas lagi. Yang ditulis banyak. Surah An-Nun kan? Al-Qalam.
Nah, di sini berarti kita tidak bisa mengecilkan karena ini luas. Ma tumsirun, ma tadi ma masdari, apa saja yang kalian lihat dan apa saja yang tidak kalian. Atau dibalikin lagi, berarti segala yang kalian lihat dan yang tidak kalian lihat adalah sesuatu yang sangat penting. Balik lagi ke sana. Betul? Tadi Allah wal asr. Mengapa Allah menggunakan kata al asr? Iya? Karena Allah ingin mengangkat sesuatu yang sangat penting dari al asr itu. Sekalipun kita belum mengetahui apanya sih yang paling penting, tapi kita sudah punya keyakinan setiap yang dijadikan sandaran sumpah bukan hanya sebagai sandaran sumpah, tapi Allah ingin mengangkat kelebihan sesuatu itu. Wal qamari wal fajri wan najmi. Kalau ini kelebihannya apa, Pak? Wallahu a'lam, Pak. Karena ini semua yang kita lihat. Betul? Dan semua yang tidak terlihat. Sekalipun misal kita belum tahu di mana kelebihannya, tapi di sini kita frame of thinking kita, kalau yang dijadikan sandaran sumpah berarti bukan hanya sebatas sandaran sumpah, tapi di balik itu sandaran yang dipilih oleh Allah jadi sandaran sumpah ini Allah ingin menonjolkan kelebihannya. Ya, Pak. Karena segala yang kamu lihat dan yang tidak kamu lihat, kan Allah juga termasuk yang tidak kita lihat. Berarti termasuk sumpahnya itu demi Allah sendiri juga. Mencakup juga. Nah, Berarti segala sesuatu yang Allah sendiri maupun yang diciptakan Allah. kalau yang kita bahas penekanannya hanya kepada sandaran sumpah, ya. Kan tadi yang bersumpah Allah. Berarti yang dijadikan sandaran sumpah adalah selain Allah. Selain Allah. Yang dijadikan sandaran sumpah kan berarti selain Allah. Selain Allah itu namanya makhluk. Sekarang makhluk itu disebut dengan yang tidak kalian lihat. Kan Allah termasuk yang tidak kita lihat. Apakah termasuk di sini? Tidak. Karena yang bersumpah adalah Allah. Dia dan Allah bukan makhluk. Berarti segala makhluk yang tidak kalian lihat. Itu kita syiurkan lagi. Jadi dari umum kita mengkhususkan tadi punya bahan-bahan semua. Iya, Pak. Menarik, semuanya perlu dicermati, semuanya perlu dicermati. Saya mulai dari sini, barangkali walaupun mungkin tidak menjawab pertanyaan, tapi paling tidak membuka wawasan. Makanya saya paling suka ditanya. Sekalipun saya nggak bisa jawab, karena ditanya sama dengan menyuruh saya membuka pikiran, kan gitu? Semuanya bisa saya jawab. Saya tahu atau saya nggak tahu. Kan itu? Tidak ada pertanyaan yang tidak punya jawaban. Pasti saya jawab. Dan kita harus berbesar hati. Waduh, maaf, saya belum tahu. Itu harus berbesar hati. Yang nggak boleh mengada-ada. Memaksakan tahu, sok tahu, itu lebih parah lagi. Tadi saya mau ngomong apa nih? Oh iya. Sumpah kan di sini. Yang bersumpah sandaran sumpah tujuan. Jangan yang disumpahin lain lagi. Itu.
Kalau makhluk itu, kalau Allah nggak ada yang disumpah. Sumpah itu sendiri sebenarnya adalah satu cara untuk meyakinkan. Betul? Sumpah, misalnya saya sudah jelasin, Bu Leli tetap aja nggak percaya. Swear dah, gitu. Begitu. Itu berarti ketika saya sudah menyatakan semuanya, tapi yang bersangkutan tidak percaya. Sumpah. DPR kan sudah membuktikan, nih kekayaan saya cuma 2 juta. Kan sudah dibahas semua tuh. Semua anggota kan gitu. Pekerjaan ini, tempat tanggal lahir ini. Itu artinya kebenaran yang mereka tunjukkan ke forum. Tapi orang masih butuh sesuatu supaya bisa meyakinkan. Maka adalah sumpah. Bapak diangkat menjadi memegang satu jabatan kan, sebelum diangkat sudah diserahin data-data semua. Gitu. Mengapa harus disumpah lagi? Untuk Jadi sumpah itu bisa untuk meyakinkan satu, yang kedua, sumpah itu untuk menjelaskan sesuatu. Iya? Yang tujuannya untuk membuat orang yang mendengar sumpah kita menjadi yakin. Nah, dalam ayat ini barangkali kita bisa lihat ini. Tujuan sumpah itu untuk meyakinkan apa sebenarnya yang pengen diyakinkan oleh Allah dalam ayat ini ada di ayat 40. Ayat lanjutannya. Allah ingin, tujuannya adalah meyakinkan manusia. Apa sebenarnya yang ingin diyakinkan oleh Allah? Betul? Jadi artinya sebegitu pentingnya kita meyakini Quran. Walaupun sudah dijelaskan dengan banyak ayat, dengan banyak hadis. Ditambah lagi oleh Allah. Kalau itu belum yakin juga kamu, tambah lagi dengan Allah bersumpah. Dan Pak Ustaz, biasanya apakah begini ya, apa yang disumpahkan dengan objek sumpah itu apakah berkaitan gitu ya? Apanya kasam apa itu sumpahnya dengan objek sumpahnya itu nanti akan apa itu berkaitan gitu ya? Ya. Dalam penjelasannya nanti. Ya. Jadi kalau ada sumpah ini 3 hal ini kita harus cari. Gitu loh. Kalau kita sudah punya konsep tadi, siapa yang bersumpah, apa sandaran sumpahnya, apa sebenarnya yang mau diyakinkan. Ini konsepnya agak beda dengan bahasa kita. Kalau kita sumpah itu nyumpahin. Beda. Enggak ada dalam Quran, enggak ada Allah nyumpahin, enggak ada. Gua sumpahin lu. Gua sumpahin lu mati mulia. Nah, bagus sumpahnya kalau begitu. Ya, itu beda lagi, itu nyumpahin namanya, bukan bersumpah. Ini di luar dari konteks ini. Qasam yang kita bahas tadi adalah sumpah untuk meyakinkan. Ya, seorang pejabat yang akan memulai satu jabatannya dimulai awali dengan sumpah. Nah, cuman di Indonesia untuk meyakinkan lagi ditambah dengan Quran taruh di kepala. Sebenarnya menurut saya tadi, saya kadang-kadang lebih setuju nanti ke depannya itu jangan pakai sumpah begitu, sumpah pocong. Ini keluar ya, nggak ada dalam Islam, nggak ada sumpah pocong. Tapi melihat orang sekarang untuk bisa begini, dipocongin, masukin ke dalam karanda, berdiri orang nyolatin, suruh dia sumpah itu. Tapi ya sebentar itu juga keluar dari itu, jadi kesimpulan ya udahlah nggak usah sumpah dah, gitu. Iya, udahlah nggak usah sumpah gitu kesimpulannya. Demo aja. Padahal kalau kita membahas tentang sumpah itu sangat berat.
Sangat berat ya. Konsekuensinya sangat berat. Kalau orang Arab itu Ustaz, orang Arab itu, wallahi itu keluar mulutnya itu wallahi itu, wah terlalu sering gitu. Nah, beda lagi. Kita tidak bahas sebagai Islam dia, tapi sebagai tradisi. Iya. Jangan bahas dia sebagai Islam. Enggak ada apa-apa. Wallahi. Haja wallah. Apa sih? Ringan amat ente ngomong wallah. Mudah sekali. Itu kebiasaan, itu adat ya. Jadi bukan dalam konteks sebagai ajaran Islam. Iya. Setahu saya tidak ada Rasul ataupun Allah sendiri dalam Quran itu menganjurkan kita agar bergampang-gampang sumpah, gak ada. Karena sumpah nanti ada kafarot. Kafarot itu ketika kita berjanji melakukan sesuatu dan ternyata tidak dilakukan, itu ada kafarotnya, ada sanksinya. Makanya kita hati-hati, jangan suka bersumpah. Ini sebenarnya wallah ya haj. Ini apa sih ini orang? Oh, akhir ternyata saya pernah nanya itu di Bandina itu. Al-adah katanya. Itu udah kebiasaan. Ya? Ya, Pak. Sumpah itu diucapkan saja, kemudian kalau di aturan dia bobotnya sama. Saya luruskan dulu. Dalam Islam nggak mengenal kata bawa Quran di atas kepala. Dalam Islam sangat sederhana, cukup mengucapkan salah satu dari 3 tadi. Wallahi atau billahi, tallahi. Bahkan kadang-kadang untuk memperkuat ulama menyebut gabung 3-3-nya. Wallahi, billahi, tallahi. Itu sudah nggak ada yang lebih kuat dari itu. Jadi kesimpulannya nggak perlu pakai Quran. Jangan-jangan kita ini kebanyakan karena tidak menempatkan Quran pada tempatnya. Itu yang kemarin joget-joget itu karena dikutuk Quran itu. Atau semua yang disumpah tapi tidak merealisasikan sumpahnya, itu jangan-jangan karena kutukan Quran. Karena tidak menempatkan Quran. Quran bukan buat itu. Silakan tanya nanti kepada para ustadz, ada nggak dasar dari Quran? Jangan Quran deh, Quran jelas-jelas nggak ada. Saya berani katakan karena saya mendalami Quran. Hadis ada nggak dasar hadisnya supaya mau naruh Quran? Nggak ada. Itu tradisi Indonesia karena mungkin kita husnuzon saja supaya orang yang disumpah ini betul-betul merasa saya berada di bawah tanggung jawab loh ini. Saya disumpah di bawah Quran. Oh gitu. Kayaknya itu sudah yang paling kuat. Padahal yang paling kuat tadi 3 itu sudah paling kuat. Wallahi, billahi, tallahi. Tidak ada yang lebih kuat dari itu. Faham? 1. Yang kedua, kurang meyakinkan juga. Sumpah pocong. Itu kan sumpah pocong itu kan untuk betul-betul meyakinkan itu. Kamu sanggup nggak gitu lah? Ya? Ada Pak. Ada. Ya? Salah. Jadi sebaiknya lakukanlah yang baik-baik aja. Yang baik aja belum tentu hasilnya bagus. Betul? Ibu nanam padi, pasti lalang akan nyempil-nyempil, Bu. Betul? Lalang nanam padi, itu lalang pasti nyempil-nyempil itu. Numbuh. Padahal nggak ditanam loh. Paham nggak maksudnya? Tapi kalau ibu nanam lalang, nggak ada padi nyempil. Paham nggak? Gitu. Kita berbuat baik selalu aja ada nilai negatif. Tapi kalau sudah berbuat negatif, nggak akan ada yang baik. Paham? Nanam lalang nggak mungkin tumbuh padi. Nanam padi bisa jadi yang numbuh adalah lalang. Itu filosofi ya, filosofi. Kita berada yang baik-baik aja, kadang-kadang masih keseleo, masih
nyasar. Saya kan ke tempat malam, ke tempat-tempat lokalisasi kan berdakwah. Hebat orang itu kalau ke sono, ya. Saya nggak mau berdakwah ke sana. Iya, paham maksud saya? Gitu. Takutnya saya juga nggak pulang gitu loh. Kan kembali ke kapasitas kita masing-masing dong, ya nggak? Gitu. Dan kita tahu kapasitas kita, maka sesuailah segala sesuatu dengan ini. Maka ada salah seorang dari teman kita yang bekerja di situ, pengamanan di daerah itu. Peringatan dari Pak Joko cuma satu, ente hati-hati, iman harus kuat. Ada teman kita polisi yang bekerja di bagian malam gitu. Kan takut nanti bukan tujuan ngamanin, ini kan sedikit banyaknya kebagian juga. Maka pesan yang tadi udah, ente harus imannya harus kuat. Kalau sudah ditugas di situ itu harus kuat, harus banyak merem. Gimana polisi ngamanin suruh merem ya, Pak? Iya kan? Yang bisa cuma polisi tidur itu. Iya? Nah itu bahayanya. Faham? Jadi ini dua sandaran. Kita tidak bisa bercerita banyak. Mengapa? Karena terlalu luas cakupannya. Ma tubsirun, ma la tub. Nggak bisa dibahasnya karena terlalu luas. Apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Itu jadi sandarannya. Berarti itu dunia akhirat itu aja. Iya, dunia akhirat. Satu. Kedua, mengapa ini Allah spesialnya tadi? Karena Allah ingin meyakinkan manusia di ayat ke-40-nya. Berarti begitu penting yang akan Allah sampaikan ini sehingga sumpahnya sebegini lebar. Faham? Gitu. Iya, Pak. Saya kok jadi melamun. Jangan banyak melamun, Pak. Jadi benar karena setelah mendengarkan dari penjelasan ayat yang gongnya itu ayat 40. Iya. Intinya jadi perhatikan benar-benar bahwa ayat 40 itu sesungguhnya itu adalah benar-benar rasul yang tumbuh, benar-benar perkataan rasul yang mulia. Artinya bahwa kalau menafsirkan atau memaknai ayat yang diawali dengan sumpah itu, lihat yang ujungnya itu yang harus dicamkan benar-benar. Nah, untuk bisa mencamkan benar-benar, lihat kata-kata yang dipilihkan Allah. Jadi kalau misalnya ini tidaklah yang kamu lihat, saya bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan yang tidak kamu lihat, berarti apapun yang kita bisa lihat, apapun yang tidak kita lihat, kalau kita pikirkan benar-benar kita akan sampai ke kesimpulan di ayat 40 itu. Jadi misalnya yang kita lihat debu kalau kita pikirin benar-benar, kita akan sampai pada kesimpulan dan Al-Quran itu memang perkataan yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kira-kira kalau kita melihat yang lebih mudah, surat Al-Asri itu ujungnya adalah sadarilah bahwa manusia itu merugi. Nah, dengan mengingat-ingat seumur hidupmu, di masa hidupmu itu kamu ngapain aja. Nah, kalau dipikir benar-benar akan yakin bahwa kita sebenarnya merugi. Iya. Potensi awalnya ya. Demikian juga misalnya ad-duha, ujungnya itu kan bahwa Allah itu tidak kejam, tidak meninggalkan kamu. Iya. Coba pikir baik-baik. Terbitnya matahari, terbenamnya matahari, kejadian itu kalau dipikir benar-benar sesungguhnya Allah itu maha pengasih dan penyayang kepada. Jangan salah menafsirkan Allah, jangan berkata yang salah kepada Allah. Jadi benar nggak kalau misalnya saya menganalogikan seperti itu, berangkatnya dari ujungnya, lalu untuk mencapai keyakinan di ujung itu lihat ayat di awal. Bisa? Ya.
Jadi antara sandaran sumpah dengan tujuan atau sesuatu yang ingin Allah yakinkan itu tadi, itu punya hubungan. Ada keterhubungan ya. Jadi antara sandaran sumpah dengan sesuatu yang ingin Allah yakinkan tadi. Contoh. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang kalian tulis. Itu sandarannya. Ya. Nun wal qalami wa ma yastur ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah ingin meyakinkan itu. Itu lebih kecil sumpahnya. Allah bukan ingin meyakinkan manusia, tapi Allah ingin meyakinkan Nabi. Karena Nabi dituduh. Dan kalau dalam bahasa sekarang, tuduhan itu sudah viral. Itu kerjaan orang dulu. Sehingga anak kecil menyebut Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Nabi itu tak manusia biasa kan? Sekali dua kali dengar kata-kata begitu, lama-lama ditegaskan oleh Allah. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Disebabkan karena Quran ini turun kepadamu, kamu tidak majnun. Jadi kalau dibalikin lagi, bagaimana menjaga diri supaya tidak majnun? Quran. Sekarang banyak majnun karena jauh dari itu lagi. Nah, untuk sampai ke Quran, al-qalam, pena, wa ma yasturun. Gitu. Dan apa yang kalian tuh, semua pena dan apa yang kalian tulis hubungkan nanti terbalik lagi ke sini. Oh iya, apa ujung pembacaan kita? Shadaqallah. Allah benar. Tapi sayang tidak banyak orang yang mau diajak mikir gitu. Paham? Nggak banyak orang yang mau mencari hubungan seperti itu. Kan memenangkan artinya apa pentingnya kalam itu kan ya. Tapi mengapa sebelumnya itu sumpahnya pakai nun gitu ya, bukan alif lam mim atau gitu ya. Ada yang menerima, ada yang mencoba mungkin apa kita dapur kali ya. Itu nun, kata tulisannya nun itu kayak tempat mencelupkan pena gitu loh. Celup pena gitu. Ya kan zaman dahulu itu kan pena itu kan dicelup. Iya. Terlepas dari apapun, tapi kan itu mereka sudah mencoba berpikir ya. Jadi dalam konteks kebenaran itu masuk. La uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Maka sungguh aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Kalau dihubungkan nanti dengan ayat 40, maka Quran ini membahas yang kalian lihat dan yang tidak kalian lihat. Betul? Kalau dihubungkan dengan 40 yang dimaksud adalah Al-Quran, maka Quran itu membahas yang kalian lihat dan yang tidak kalian lihat. Yang mampu kalian cerna dan yang tidak mampu kalian cerna. Oh, tadi terutama berkaitan dengan nun. Walaupun itu tidak ada korelasi sebenarnya. Nun itu masuknya nanti bahasanya di huruf fawatihus suwar. Masuknya tersendiri. Sementara uqsimu wal qalam itu bahasanya sumpah. Itu dua bahasan yang beda. Tapi orang mencocok-cocokkan itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kalau saya beri apresiasi, dia sudah mikir, ketemunya di situ. Kan gitu? Enggak ada yang salah kok. Karena Allah memberi kebebasan sebegitu bebasnya untuk mencari kebenaran. Ya. Fala uqsimu bima tubsirun. La aslinya 2 harokat, tapi karena sesudahnya ada alif, maka jadi 5 harokat. Fala ubsiru bima
fala uqsimu bima tubsirun wa fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun wa ma la tubsirun. Ya, fala. Sui, sod, sui. Uksi, sin. Uksi, sin. Tapi tubsi, sod. Oke? Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. 1, 2, 3. Hafal? Faham ya? Oh enggak lupa. Nempel. Ya. Ayat 40 ini panjang bahasannya. Ya. Ayat 40 ini bahasannya panjang. Ini salah satu ayat Allah menyebut Quran dengan cara yang beda. Ya. Gitu. Jadi saya minta ini dipending Sabtu depan. Ya. Ya, penjelasan 40 ini. Kalau terjemahannya sederhana. Terjemahannya sederhana. Sesungguhnya dia Al-Quran itu sungguh ucapan Rasulin Karim, utusan yang mulia. Rasulin Karim yang dimaksud adalah Jibril. Jadi kalau orang salah memahami bahwa Quran adalah ucapan Jibril. Paham? Fatal salahnya kan? Al-Quran adalah ucapan Allah. Nah, tapi di sini Allah menyebut Quran adalah ucapan Jibril. Makanya ini tidak bisa disederhanakan. Ucapan Allah yang diwahyukan ke Jibril diucapkan kembali oleh Jibril kepada Nabi. Betul? Gitu. Kan ketika saya membacakan Al-Quran, maka bacaan saya tadi disebutkan, ucapan saya kan disebutkan itu ucapan Pak Jasdi, kan gitu? Paham nggak? Sebenarnya bukan ucapan saya. Ucapan ini berasal dari ucapan Allah. Saya ucapkan kembali, gitulah. Kan Rasulin Karim satu. Yang kedua, Rasul di sini kan ada dua pengertiannya nanti. Bisa Rasul diartikan dengan Nabi Muhammad, bisa Rasul diartikan dengan Jibril. Ini Jibril maksudnya, Pak. Nah, itu dia. Insya Allah baru kita jelaskan. Ya. Makanya karena tidak bisa disederhanakan, bukan berarti ingin memperpanjang gitu ya. Karena memang untuk mendapatkan pemahaman utuh kita harus dibongkar, ya, dibongkar dengan semaksimal mungkin sehingga kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Karena saya jam 10 ada acara lagi di Senin ini tanggal 1. Sehatkan badan dan dijadikan oleh Allah orang yang istiqomah untuk terus menambah ilmu dan menambah amal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.